Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Selamat menyaksikan. Pengertian pengungkapan menurut Evans pada tahun 2003, penyediaan informasi dalam statement keuangan termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Dia tidak mencakupi statement publik dan private oleh manajemen atau informasi luar seperangkat statement keuangan. Pengertian pengungkapan menurut World Tourney dan Dutt pada tahun 2001 berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis state manajemen, perakiraan keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Dalam SVAC nomor 1 FASB membedakan antara pelaporan keuangan financial reporting dan statement keuangan financial statement. Beberapa informasi lebih baik efektif disediakan melalui sarana science statement keuangan. Pengungkapan berkaitan dengan sarana science statement keuangan. Masa teoritis pengungkapan: siapa dituju dan untuk apa, perlukah disampaikan, seberapa banyak atau rinci, bagaimana cara menyampaikannya. Terus siapa yang dituju dan untuk apa, yaitu investor dan kreditur sebagai fokus. Kepentingan publik secara umum juga harus dilindungi dan dilayani. Informasi kualitatif juga dituntut untuk sediakan pengungkapan cenderung luas. Terus yang perlu disampaikan, masa ini berkaitan dengan fungsi dan tujuan pengungkapan. Yang pertama melindungi, yang kedua informasional, yang ketiga melayani kebutuhan khusus. Setelah itu yang selanjutnya seberapa banyak atau rinci. Yang pertama memadai, yang kedua wajar atau etis, yang ketiga penuh, terus pertimbangannya menurut tujuan, terus kos penyediaan, yang ketiga keberlebihan informasi atau overload, keempat keengganan manajemen, yang kelima wajib atau sukarela. Yang selanjutnya regulasi pengungkapan. Perlukah campur tangan pemerintah untuk menetapkan apa yang seberapa banyak informasi yang diungkapkan atau serahkan kepada pasar? Alasan pendukung: yang pertama penyalahgunaan, yang kedua eksternalitas, yang ketiga kegagalan pasar, yang keempat asimetri informasi, yang kelima keengganan manajemen. Yang selanjutnya siapa yang meregulasi? Kalau di Indonesia yang biasa meregulasi yaitu Bapepam melalui peraturan Bapepam. Yang kedua profesi atau IAI melalui standar akuntansi. Kalau di Amerika melalui pemerintahan, biasanya disertai undang-undang atau statutory law atau Sekuritas Act pada tahun 1903 dan Securities Exchange Act pada tahun 1934. Yang kedua melalui SEC atau ASR. Yang ketiga profesi atau FASB atau GASB melalui standar akuntansi dan GAO. Selanjutnya 4. Apa dan bagaimana menyampaikan. Yang pertama apa? Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Yang pertama model inti, yang kedua ada model FASB, yang ketiga ada model komite Jenkins, yang keempat ada model William, dan kelima ada peraturan SEC atau Bapepam. Yang kedua bagaimana? Berkaitan dengan cara atau metode pengungkapan. Yang pertama model inti. Ya, teman-teman bisa lihat di slide di sana. Model inti terdiri dari forward looking and outer externally generate
information, ada economic database, ada industry data, ada supplementary company data, ada SEC, ada core financial information, ada core financial information management, dan external user. Yang keduanya model FASB. Di situ ada informasi lainnya seperti sarana pelaporan keuangan lainnya, informasi pelengkap, catatan atas, statement keuangan, dan selanjutnya model komite Jenkins. Di sana ada latar belakang perusahaan, ada informasi tentang manajemen, ada informasi tentang data keuangan dan non keuangan. Berikutnya model William. Di model William ini ada lapis kelima, lapis keempat, lapis ketiga, lapis kedua, dan lapis pertama. Teman-teman bisa lihat di PPT yang ada di belakang. Berikutnya model Hendriksen dan Van Breda. Mereka mendefinisikan pengungkapan dalam arti sempit sebagai informasi untuk menjelaskan, memperluas, dan merinci apa yang dinyatakan dalam seperangkat statement keuangan. Pengungkapan meliputi yang pertama, penjelasan atau catatan atas statement keuangan, yang kedua, perakiraan keuangan, yang ketiga, kebijakan akuntansi, yang keempat, perubahan akuntansi, yang kelima, peristiwa pasca statement, yang keenam, segmen usaha. Berikutnya metode pengungkapan. Yang pertama, post statement keuangan, yang kedua, catatan kaki, yang ketiga, penjelasan dalam kurung, empat, istilah teknis, yang kelima, lampiran, yang keenam, komunikasi manajemen, yang ketujuh, catatan laporan auditor. Berikutnya, post statement keuangan. Yang pertama merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Yang ketiga, umumnya bersifat kualitatif. Yang keempat, termasuk catatan atau statement keuangan. Berikutnya, catatan kaki. Catatan kaki dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas. Statement keuangan mempunyai keunggulan dan kelemahan. Banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki sebagai catatan atas statement keuangan. Berikutnya, penjelasan dalam kurung. Untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi, untuk sekadar menambah informasi dan sekadar memuat referensi atau acuan ke tabel, rincian, atau lampiran tertentu. Berikutnya, istilah teknis. Cara mengungkapkan konsep atau pengertian yang kompleks dalam suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kaprah. Yang ketiga, sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna. Yang keempat, kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Poin yang berikut lampiran. Yang pertama, menambah tetapi tidak mengganti statement dengan keuangan pokok. Poin yang kedua, dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Poin yang ketiga, dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Poin yang keempat, banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke badan pengawas dalam kurung Bapepam. Yang berikut, komunikasi manajemen. Poin yang pertama, sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan statement keuangan. Poin yang kedua, banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Poin yang ketiga, umumnya disampaikan dalam laporan tahunan berupa yang pertama, surat ke pemegang saham, yang kedua, laporan dewan komisaris, poin yang ketiga, laporan direksi, poin yang keempat, diskusi dan analisis manajemen atau dalam kurung DAM. Yang berikut, catatan laporan auditor. Poin yang pertama, dijelaskan bagian integral dari laporan auditor. Poin yang kedua, beberapa catatan biasanya telah terrefleksi atau dalam kurung implisit dan juga eksplisit dalam statement keuangan auditan. Poin yang ketiga, catatan lain melekat pada laporan auditor, terutama yang berkaitan dengan standar pengauditan. Poin yang keempat, catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Yang berikut, sarana interpretif. Rekayasaan laporan keuangan diarahkan paling tidak untuk menghasilkan informasi yang disediakan melalui kerangka akuntansi pokok. Kerangka akuntansi pokok menyediakan paling tidak informasi berbasis data dasar, yaitu cost historis.
Konsistoris dijadikan basis karena alasan keterandalan. Keterandalan menuntut data kos dipelihara dalam sistem pencatatan dan menjadi pembanding terhadap perubahan akibat penilaian. Yang berikut sarana interpretif. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan kerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Merupakan bagian dari masalah pengungkapan. Yang pertama, masalah teoretis. Dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos pun tidak. Poin yang kedua, apakah kerangka akuntansi pokok diganti atau sekadar ditambah sarana interpretif? Kos dan nilai. Pengertian kos. Kos adalah penghargaan kesepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam suatu akuntansi. Sedangkan nilai merupakan persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Poin yang ketiga, pada saat transaksi yang melibatkan objek, kos dan nilai identik. Poin yang keempat, persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Poin yang kelima, perlukah kos direvisi terus secara periodik? Pendukung revisi. Kos historis tidak terpaut dengan keputusan internal maupun eksternal. Poin yang kedua, penyangga. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kos terandalkan. Yang kedua, revisi akan netral dalam jangka panjang. Poin yang ketiga, fluktuasi nilai adalah gejala umum sehingga perubahan tidak perlu dilakukan dengan mengganti kos tercatat. Poin yang terakhir, data kos harus tetap dijaga keutuhannya dalam sistem agar dapat dijadikan pembanding. Revisi kos fasilitas fisik. Perbedaan kos dan nilai makin penting untuk fasilitas fisik di jangka panjang. Dibagi menjadi yang pertama, pendukung. Pendukung terdiri atas yang pertama, distorsi informasi ekonomik. Yang kedua, distorsi dana penggantian. Begitu juga dengan penyangga. Penyangga ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prosedur tidak praktis. Yang kedua, penilaian tidak terandalkan. Yang ketiga, depresiasi bukan akumulasi dana. Poin yang keempat, revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontrak atau penambah. Penurunan kemampuan aset. Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum, tetapi khusus, write-down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. PSAK nomor 48 memberi pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset. Yang berikut, pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi kos aset. Konversi kos ke daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukur. Akuntansi daya beli konstan diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Simpulan sarana interpretif. Kerangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Sarana interpretif sangat didukung asalkan rangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Sarana interpretif menjadi penambah informasi yang disediakan oleh kerangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantinya. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika teman-teman yang kurang paham atau mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau melalui via WhatsApp.